Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 11 SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo. Marilah pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama kita kali ini, kelas 11 IPA maupun IPS, kita akan membahas tentang sebuah ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 148. Dulu di kelas 10 sudah dipelajari tentang ayat-ayat dan kalian sudah menghafalnya. Di antaranya ayat-ayat tentang kepemimpinan, ayat-ayat tentang tujuan diciptakannya manusia, proses terjadinya manusia. Kemudian ada ayat-ayat yang membahas tentang kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 148. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan ya diberikan kenikmatan sama Allah, kita harus bersyukur. Jadi kalian yang hari ini bisa mendengarkan suara saya dan video ini, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan senang, syukur, bahagia. Karena itu yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Allah adalah hambanya yang bersyukur, hambanya yang senang, hambanya yang terima kasih ya. Jadi dimanapun kalian berada, anak-anakku semuanya, dimanapun Anda berada dan kapanpun, belajar itu wajib, menuntut ilmu itu wajib. Tidak hanya di kelas, tidak hanya di 4 yang tersekat tembok itu dalam kelas, tapi dimanapun itu kita bisa belajar. Di sawah sambil bantu bapak ibu kalian, mungkin di pasar ada yang bantu bapak ibunya di pasar, mungkin ada juga yang di rumah mungkin bantu-bantu ibu masak, bantu bapak kerja dan lain sebagainya. Di semua tempat itu ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Karena bagaimanapun juga Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan hatta yaumul qiyamah huwal hadis wal Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini ketika dipegang maka tidak akan tersesat sampai di hari kiamat. Yaitu pertama Al-Quran dan kedua adalah Al-Hadis. Di pelajaran Al-Islam kita kali ini akan membahas tentang Al-Quran. Bisa dibuka kalau ada yang punya buku PAI-nya, yang sudah punya, pinjam kakak kelasnya. Atau yang belum silahkan dibuka di aplikasi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliyuha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Di dalam ayat yang barusan saya baca, di dalamnya ada satu kata, satu kalimat ya, satu kalimat yang sering kita dengar di satu kalimat yang sering kita dengar dimanapun
satu kalimat yang sering kita dengar di Persyarikatan Muhammadiyah, yakni fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat ini adalah penggalan ayat yang dipakai Persyarikatan Muhammadiyah untuk berdakwah ya. Dan memang di buku ini sengaja untuk dibahas tentang fastabiqul khairat. Apa itu artinya fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, istabaqo yastabiqu, musabaqah, lomba, musabaqah. Al khairat jamak dari khair, kebaikan-kebaikan. Jadi Allah di sini memberikan gambaran, memberikan perintah kepada kita fastabiqul, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 148 kita akan sedikit menggali tentang tafsir dari ayat ini ya anak-anak semuanya. Tolong dipahami, tolong dicermati, tolong didengarkan. Dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada dan kapanpun, ketika Anda melihat manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini, secara tidak langsung mereka itu sejatinya sedang berlomba. Dan lomba itu ada dua kategori, lomba dalam kebaikan pertama, dan lomba dalam keburukan yang kedua. Ketika kita melihat orang yang usaha ya, buka usaha, dan mereka berlomba-lomba dalam usahanya. Ada juga mereka yang mempunyai sawah ya. Mereka berlomba-lomba dalam menanam piye ben amri apik tandurane, piye ben amri panenane akeh dan sebagainya. Karena mereka bersaing, karena mereka berkompetisi. Ada juga mereka orang-orang yang kita lihat seperti hanya orang-orang yang bekerja ya, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha. Mereka semua berlomba ya, berlomba dalam tujuannya, dalam visi misinya masing-masing. Dan hidup memang kompetisi, dan hidup adalah lomba. Nah, di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan, difahami atau diterangkan bahwasanya Allah menyuruh kita bukan berlomba dalam duniawi, dalam urusan dunia, tapi yang Allah berikan, yang Allah perintahkan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan itu banyak sekali. Saya katakan lagi, kebaikan itu banyak sekali. Bukan hanya ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita ke sekolah menuntut ilmu, itu bukan hanya itu. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita jalankan untuk lomba ya, untuk berkompetisi ya. Contohnya banyak sekali. Ketika Anda senyum, ketika Anda bertemu dengan orang, ketika Anda menghormati orang tua, ketika Anda mendidik adik-adik Anda, itu juga kebaikan. Maka lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik kepada siapa? Kepada semua orang. Dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Seperti hanya orang yang bermain sepak bola, seperti hanya orang yang berlomba dalam sebuah kompetisi, perlombaan olahraga. Mereka ingin menang dan mendapatkan juara. Kita selaku manusia, selaku hamba Allah, selaku umatnya Rasulullah juga diberikan sebuah pertandingan di dunia ini. Dan pertandingan kita adalah berlomba-lomba di dalam pertandingan itu sendiri. Apa pertandingannya? Pertandingannya adalah kita berlomba dalam kebaikan. Arenanya apa? Arenanya di dalam wadah agama Islam. Terus musuh kita siapa? Musuh kita adalah nafsu kita, atau setan yang ada dalam diri manusia, atau jin yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia-manusia kita ini semuanya diuji sama Allah, diberikan musuh, yaitu jin kafir, sama setan, iblis. Itu semua yang menjadi musuh kita, yang menjadi lawan kita, agar kita bisa memenangkan ya kan perlombaan di dunia ini. Jika kita kalah nafsu kita, jika hati kita dikalahkan oleh nafsu, maka kita menjadi pemain yang kalah. Tapi kalau
kita berlomba-lomba dalam memenangkan kebaikan dengan iman, dengan akidah, dengan semangat menuntut ilmu, dengan menghormati orang tua, dengan bekerja di rumah ikhlas, maka itu akan menang. Maka itu akan menang. Maka itu akan menang. Saya kali lagi, maka akan menang ketika Anda berbuat baik yang terbaik, karena hidup adalah sebuah perlombaan. Hidup adalah sebuah pertandingan, sebuah kompetisi. Fastabiqul khairat. Ya, anak-anak semuanya kelas 11 IPA maupun IPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin perjumpaan kita di video kali ini penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 148 cukup sekian. Semuanya wajib memberikan pertanyaan di dalam materi kali ini agar memacu analisis kritis kalian terhadap materi yang kita bahas. Dan jangan lupa distorkan tugasnya UKDBR di transfer dikirim di Google Form. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri pembelajaran kita daring ini lewat media sosial ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.